Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Septirdianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan dalam penelitian eksperimental. Dalam penelitian eksperimen diharuskan mengikuti kaidah yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil yang tidak diragukan lagi keakuratannya. Menurut Wilhelm dalam Nur Syahidah tahun 2018, ia mengungkapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para peneliti untuk melakukan penelitian eksperimen adalah yang pertama, peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Lalu yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Dan yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi variabel yang telah diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Diperlukan kelompok pembanding atau control group selain kelompok yang diberi perlakuan atau experimental group. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik dari penelitian eksperimental yang terdiri dari 3 ciri. Yang pertama, manipulasi. Manipulasi adalah karakteristik pertama yang selalu ada di dalam penelitian eksperimen. Manipulasi merupakan tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Dan yang kedua adalah mengontrol variabel. Mengontrol variabel selalu ada dalam penelitian eksperimen, yaitu dengan adanya kontrol yang sengaja dilakukan oleh peneliti terhadap variabel yang ada. Dan yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Menurut Esmir, observasi atau pengamatan ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu penelitian eksperimen. Lalu selanjutnya ada perbedaan penelitian eksperimental dengan jenis penelitian lainnya. Dalam metode penelitian, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Hal yang dapat membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian lainnya ada 3. Yang pertama, penelitian eksperimental dengan penelitian korelasi. Yang kedua, penelitian eksperimen dengan penelitian tindakan kelas. Dan yang ketiga, penelitian eksperimental dengan penelitian survei. Selanjutnya, perbedaannya antara penelitian eksperimental dengan penelitian korelasi. Perbedaan yang dapat dirasakan pada penelitian koresional dengan penelitian eksperimental adalah terletak pada penggunaan metodologi. Pada penelitian koresional, si peneliti mencari pola statistik yang menggabungkan dua variabel yang terjadi secara alami. Sedangkan dalam penelitian eksperimental, seorang peneliti memperkenalkan katalis dan memantau pengaruhnya terhadap variabel. Lalu selanjutnya, penelitian eksperimen dengan penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian eksperimen pada umumnya dilakukan hanya satu kali, karena dalam penelitian eksperimen hanya sekedar menguji hipotesis. Sedangkan penelitian tindakan kelas atau PTK dilakukan dalam beberapa kali siklus, karena penelitian berakhir jika hasil yang diperoleh sudah maksimal atau sesuai dengan ukuran yang diberikan. Lalu yang ketiga, penelitian eksperimental dengan penelitian survei. Penelitian survei adalah bentuk penelitian yang dimana akan melakukan pengambilan daripada mengambil sebuah sampel yang berasal dari sebuah populasi, dan juga akan menggunakan kuesioner sebagai bentuk alat yang melakukan pengumpulan data yang pokok secara umum yang akan digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Sedangkan penelitian eksperimen adalah sebuah bentuk penelitian yang dimana pelaksananya akan melakukan penglibatan daripada campur tangan yang berasal dari peneliti. Campur tangan ini sendiri yang dimaksud adalah melakukan manipulasi variabel yang berasal pada awal kegiatan dari penelitian dan juga melakukan pengamatan bagaimana sebuah perlakuan yang akan memberikan pengaruh daripada subjek yang dimana akan sedang dipelajari. Contohnya adalah kelompok, benda fisik, dan juga lain sebagainya. Dari bagian pada slide terlihat bahwa proses penelitian eksperimen berawal dari permasalahan. Bagian permasalahan utamanya terdiri dari dua hal, yaitu latar belakang masalah dan perumusan masalah. Kemudian, peneliti menyusun teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperjelas masalah dan menentukan alternatif solusi dari permasalahan. Setelah diperoleh alternatif solusi, maka langkah selanjutnya peneliti harus merumuskan dugaan-dugaan yang nanti akan ditunjukkan dengan data atau diuji dengan data.
Lalu, dugaan itu disebut dengan hipotesis. Setelah berhasil dirumuskan menjadi hipotesis, maka secara bersamaan peneliti akan melakukan penentuan populasi dan pengembangan instrumen penelitian. Kemudian, secara bersama-sama, peneliti mengambil sampel dengan teknik sampling tertentu dan melakukan pengujian kualitas instrumen. Sampel yang terpilih terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan perlakuan khusus yang merupakan variabel bebas. Setelah diperoleh sampel dan instrumen yang berkualitas, peneliti melakukan pengumpulan data sampel, melakukan analisis data sampai dengan diperoleh kesimpulan dan saran. Lalu, dari penelitian eksperimen dapat disimpulkan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, paradigma positifik menyatakan kriteria kebenaran dalam penelitian dapat dilihat dari aspek validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Dan yang kedua, penelitian eksperimen adalah suatu metode penelitian sistematis, logis, dan teliti yang berusaha mencari hubungan kausal atau sebab akibat pengaruh variabel tertentu kepada variabel lain dengan melakukan kontrol yang ketat. Yang ketiga, penelitian eksperimental terdiri dari 4 macam, yaitu pre-eksperimental atau pre-eksperimental design. Yang kedua, true eksperimental atau true eksperimental design. Yang ketiga, quasi-eksperimental design atau eksperimental semu. Dan yang terakhir adalah factorial eksperimental. Yang keempat, terdapat beberapa persyaratan dalam penelitian eksperimental, yaitu peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Peneliti harus dapat memanipulasi variabel yang telah diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Lalu yang kelima, karakteristik atau ciri dari penelitian eksperimen yaitu manipulasi, mengontrol variabel, dan observasi. Dan poin yang keenam, penelitian eksperimen memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya. Dan yang terakhir, metode penelitian menggunakan penelitian eksperimen Single Subject Research atau SSR yang mengetahui seberapa besarnya pengaruh dari suatu perlakuan yang diberikan kepada subjek yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, kami dari kelompok 4 memberikan saran kepada peneliti untuk sebaiknya memperhatikan jarak waktu antara pemberian pretest dan posttest di kedua kelas eksperimen, sehingga perbedaan jarak waktu tidak terlalu jauh, karena hal ini dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.